Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Itulah rezeki yang paling mahal ya bosku ya semua ya. Hari ini kita ngoprek lagi, ada kiriman servisan HP dari konsumen ya kita siapkan dulu nih alat-alatnya. Ini HP Infinix Hot berapa saya juga kurang tahu, yang jelas ini casannya rusak kembali, casannya rusak, tidak bisa ngecas, pemakaian ABG ya. Pas saya coba cas juga ini longgar gitu ini lubang casannya ya. Udahlah kita bongkar aja, kita lihat situasi dan kondisinya. Ini mesin bawahnya mungkin konektor casnya udah ambrol karena ya efek pemaksaan, kadang-kadang buru-buru ngecas gitu kan, ngecasnya sambil tiduran. Itu banyak faktor juga gitu. Ini mau kita betulkan ya, kita buka dulu baut-bautnya. Ini kita baut-bautnya kita buka dulu, kita lihat mesin bawah. Ya ini udah terbuka ya, kita lihat buzzernya masih bagus. Oh ini ternyata ya memang konektor casnya rata-rata kalau pemakaian anak-anak ya suka cepat rusak dikarenakan ya sembarangan, tidak dengan perasaan gitu mengecasnya, jadi ya dipaksa-paksa gitu akhirnya ambrol kan ya. Harus kita ganti ini karena ya si kuningannya sudah pada putus, sudah pada rusak ya. Kita siap-siap untuk pergantian konektor, kita siapkan alat-alatnya ya, kita siapkan mesin penjepit PCB, alat penjepit PCB mesin ini. Kita siapkan plug, timah dan segala macam yang harus kita siapkan. Kita jepit dulu. Mohon maaf ini gambarnya rada-rada melenceng sedikit karena ya kameranya kurang fokus ya, kurang jelas ke situ. Tapi nggak apa-apalah, ini sekedar sharing aja, sharing kembali ini untuk dokumentasi saya juga ya. Terpaksa ya harus kita upload ya kita ada dokumentasi begitu biar tidak hilang videonya ya. Ini kita copot dulu nih konektor yang sudah rusaknya, kita copot, kita siapkan blower, kita tembak langsung dengan blower ini untuk pencopotan di suhu 350 derajat, angin cukup 2 aja cukup. Ini saya memakai blower Nepto ya, lumayan murah meriah, cukuplah untuk pekerjaan-pekerjaan ya. Ini udah copot ini. Nah, kita siapkan seperti biasa konektor pengganti. Untuk Infinix biasanya rata-rata begini ya, untuk Infinix dulu lah, nggak tahu kalau yang sekarang, saya belum pernah servis. Konektornya sama mikro kayak gini, konektornya kecil begini, saya beli di online banyak tuh, murah lumayan buat stok aja. Ini sama Infinix yang kemarin lalu saya betulin juga sama, rata-rata seperti ini konektornya ya, spare part konektornya ya. Kita tambahkan dulu timah di bagian pin, ada 5 pin ya semua. Kita tambahin plug dan tambahin timah cair di pin-pinnya, lalu kita solder saja. Ini kita coba metode tanpa blower pasangnya, tanpa blower ya, tanpa pakai solder uap.
kita pasang pakai solder biasa aja, kita coba apakah berhasil. Begitu, ini kita solder dulu, kita solder dulu ya, kita olesin dulu. Untuk plug sama timahnya satuin aja, biar penyolderan nanti si timah juga nggak gabung, kan ada plugnya, udah ada plugnya gitu ya. Kita coba untuk soldering nih, kita solder sedikit-sedikit ya. Hati-hati jangan sampai ada yang gabung, perhatikan. Kita jepit ya itunya pakai pinset, yang satunya kita solder pinnya, terus saja disolder. Kita solder lagi sampai benar-benar kuningannya ada timahnya, sampai si timahnya benar-benar nempel di kuningan pin konektor ya, supaya nanti kalau ditempelkan di papan PCB dia langsung nempel, tidak usah ditambahin timah lagi juga, nanti kita langsung solder aja gitu ya. Kita solder lagi terus saja, pelan-pelan aja, kita oles-olesin lagi, oles-oles terus, kita solder lagi, tambahin plug lagi. Soldernya jangan menyamping ya, harus ke depan gitu, ditarik-tarik ke depan biar nggak gabung pinnya. Udah beres, ini kita coba untuk solder yang di papan boardnya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa timah yang ada di papan board nih, kita bersihkan pakai solder wick atau penyedot timah. Ini kita sedot, kita solder supaya dia bersih, nanti pas penyolderan enak ya, tidak bergelombang gitu dipasangnya ya, enak aja gitu. Tidak, hasilnya nanti pasti bagus kalau hasil ininya dibersihkan dengan rapi ya. Kita sampai bolong yang dudukan yang 4 pin itu, yang ground 4 pin itu kita solder sampai bolong untuk dudukannya ya. Bersihkan terus sampai di kira-kira pin-pinnya semua pada bersih. Terus kita bersihkan lagi kaki-kaki konektornya yang akan nanti dipakai ground ya, biar kuat itu nanti kita solder. Kita bersihkan lagi, soalnya ini kalau timah bawaan pabrik memang keras, harus kita bersihkan terus nih sampai bersih biar bisa ditempelkan dengan rata konektornya. Lalu kita coba tempelkan, kita kasih plug dulu pinnya yang ada di PCB konektor, lalu kita kasih solder sedikit. Boleh solder, boleh timah kawat ataupun timah cair, timah pasta gitu, boleh, bebas. Kita oles-oles sedikit, kita solder sedikit, lalu kita siapkan konektornya nih, langsung kita pasangkan. Kita coba pasangkan ya, kita pasangkan sampai menempel ya. Kita kasih plug sedikit, tadi udah dikasih plug. Terus kita coba solder pin-pinnya, terutama pertama-tama pin-pinnya dulu kita solder
sampai menyatu dengan pin-pin yang ada di PCB ya. Kita tempelkan ya. Kalau sudah rata, sudah pas, lanjut kita solder. Kita coba solder, jangan lupa dikasih plug lagi ya. Kita coba solder, kita coba bereskan. Ini sudah ditempelkan, jangan dulu disolder di 4 kakinya itu. Kita solder dulu pin-pinnya yang ada di konektor sama yang ada di PCB. Kita satukan, kita tempelkan, kita solder. Usahakan soldernya solder yang runcing ya, runcing biar enak. Solder, mata solder yang runcing dan bagus itu menentukan hasil gitu. Kalau runcing pun, kalau mata soldernya kurang bagus ya hasilnya akan belepotan, kurang bagus ya. Kita solder sedikit-sedikit terus sampai kaki-kakinya pada menyatu ya. Jangan sampai ada yang gabung tuh antara pin yang satu dan pin yang lainnya, kan itu ada 5 pin, jangan sampai ada yang gabung. Kita bersihkan pakai cleaner, pakai koas. Kita bersihkan, kita semprot lagi, kita bersihkan, kita semprot lagi sampai 3 kali juga lebih bagus itu, biar hasilnya bagus dan bersih. Selanjutnya kita intip biasa dengan kaca pembesar. Sehubungan saya belum punya mikroskop ya, saya mau lihat aja dengan kaca pembesar ya udah cukup. Terus kita untuk selanjutnya kita uji, kita tempelkan di mesin HP, di perangkat HP. Kita pasangkan lagi ini papan boardnya, mesin bawahnya. Kita coba untuk kita cas ya, apakah sudah bisa ngecas atau belum. Kita tutup dulu ini buzzernya nih, speakernya ya, tutup speakernya kita tutup dulu. Kita baut ya dua dulu lah, kita baut dua dulu pinggir-pinggir, lalu kita coba colokan casan. Kita tes dulu, jangan semua dulu, nanti takutnya ada. Nah, kita ukur dengan ini smart digital nih. Oh, ada sih pengacasan, cuman dia baterainya sangat drop ya, 0%. Mungkin sampai drop kemarin dipakai sama yang punyanya. Coba kita cas lagi. Alhamdulillah udah ada 1% ya. Udah berapa? Masih kosong. Kita lihat kalau ampere, konsumsi ampere lebih dari 1 ampere itu udah dipastikan normal ya. Gitu aja kalau pakai pengukur ampere kayak gini. Selanjutnya kita coba untuk rapihkan saja. Ini HP-nya mungkin sudah berfungsi dengan baik. Kita rapihkan. Kalau sudah dirapihkan semua, kita masukkan SIM tray-nya. Kita uji coba cas lagi. Kita lihat, kita uji coba cas lagi, kita lihat apakah pengacasannya berjalan dengan baik. Kita lihat ampernya, kita rapikan dulu ya ininya nih, rada mangap sedikit nih. Kita colokan lagi. Alhamdulillah ini dari persentase sudah nambah ya, jadi 2%. Dari tadi 0%, udah 2%, berarti dia sudah normal, sudah bisa mengisi. Alhamdulillah.
Oke, segitu aja mungkin bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.